Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia ingin menceritakan tentang cerita inspiratif yang dibuat oleh Mareta. Halo, nama saya Mareta Melia Nugrahwardani, absen 18 kelas 9E. Saya Kesha Nuril Syabila, absen 15. Saya Lydia Vinita Agustiana, absen 17. Jadi di sini kami kekurangan satu anggota, yaitu Tata Ainur Rahma yang sedang ada acara keluarga. Cerita inspirasi ini berjudul Lampuan Masa. Aneska Natsuka, seorang remaja yang duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama. Aneska duduk di bangku meja belajar miliknya. Jadwalnya kini kian memadat oleh berbagai ujian. Mulai dari ujian praktek, ujian awal semester, ujian tengah semester, dan ujian sekolah. Namun, Aneska selalu menganggap sepele, padahal itu yang menentukan kelulusannya. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Aneska masih sibuk dengan tumpukan buku di atas meja belajarnya dengan berbagai mata pelajaran. Aneska selalu menunda-nunda tugas miliknya. Hingga batas waktu pengumpulan tiba, ia baru mengerjakan. Sudah biasa Aneska mendengarkan kuliah 7 menit dari berbagai guru mata pelajaran. Besok adalah batas waktu pengumpulan tugas. Karena besok merupakan hari pertama Aneska melaksanakan ujian. Aneska selalu menunda-nunda waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Keesokan harinya, pagi menjelang, suara ayam nyaring terdengar. Alarm berbunyi menandakan waktu sudah pukul 6 pagi. Tetapi Aneska tidak bangun, melainkan ia mematikan alarmnya. Aneska kembali menarik selimut, lalu terlelap. Alarm terus berbunyi nyaring. Awalnya, Aneska tidak peduli, namun alarm itu tetap berbunyi. Aneska terbangun di dering kelima. Bola matanya terbuka lebar ketika ia melihat jam menunjukkan pukul 7:35 menit. Aneska lari tergopoh-gopoh menuju kamar mandi. Sesampainya di sekolah, langkah kaki Aneska terhenti. Gerbang sekolah sudah tertutup rapat. Pandangan Aneska tertuju pada seorang laki-laki parubaya. Aneska melambaikan tangan, lalu berteriak memanggil laki-laki itu. "Pak Satpam!" Aneska berteriak memecah legang. "Kenapa, Dek?" Pak Satpam mengangkat satu alisnya. "Tolong bukain, Pak, saya sudah terlambat untuk ujian." Aneska memohon. "Walah, kamu Ki, besok lagi jangan diulangi ya." Pak Satpam memperingati. "Siap, Pak, makasih udah dibukain." Aneska tertawa kecil. Saat setelah pintu gerbang terbuka, langkah kaki Aneska tak berhenti melangkah. Lorong demi lorong ia lewati. Langkah kakinya terhenti di depan ruang ujian. Ia menghembuskan nafas kemudian mengetuk pintu. Seketika semua pandangan tertuju padanya. "Assalamualaikum." Napas Aneska masih tersengal. "Maaf Pak, Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan," sahut Aneska. "Waalaikumsalam," jawab pengawas. "Besok jangan diulangi lagi," kata Bu Sila. "Ya udah, silakan duduk." Pengawas mempersilahkan duduk. Aneska menuju meja yang terdapat nama dan nomor ujiannya. Setelah Aneska duduk, pengawas menghampirinya dan memberikan selembar kertas dan beberapa soal ujian. "Waktumu 1 jam, tidak kurang tidak lebih," ujar Bu Sila. "Baik Bu," Aneska mengangguk. "Manfaatkan waktumu dengan baik," sahutnya. Matematika adalah ujian yang akan diujikan. Tengang sejenak, semua anak fokus mengerjakan. Suara kertas mendominasi sebagian ruang ujian. Aneska sempat menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia lupa rumus apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah ini. Waktu ujian 35 menit. Keringat dinginnya menyelimuti tubuhnya. Ia baru mengerjakan setengah perjalanan. Namun, waktu 5 menit tak cukup untuk menyelesaikannya. Aneska memutuskan untuk memilih jalan pintas, yaitu Silang Indah. Walaupun menghitung, ia tetap tidak bisa, karena semalam ia hanya sibuk mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pada hari ini. Jam pertama sudah selesai, saatnya istirahat. Bel istirahat berbunyi nyaring, sampai-sampai memekakkan gendang telinga. "Oke anak-anak, karena waktu ujian telah selesai, lembar jawaban dan soal silahkan kumpulkan ke depan," perintah Bu Sila. "Baik Bu," jawab murid serentak. Aneska masih sibuk di bangkunya dengan jari yang sibuk menghitung kancing bajunya. Akhirnya semua sudah terjawab dengan baik walaupun ia tidak merasa puas dengan hasil pekerjaannya kali ini. Namun, Aneska tetap harus meletakkan lembar jawab di meja pengawas. Rasa ragu itu membuat kegelisahannya mulai timbul. Aneska merasa menyesal dan bersalah telah menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan untuknya.
Aniska berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan tidak akan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan lainnya. Aniska akan berjanji akan merubah dirinya ke versi yang lebih baik di semester yang akan datang. Jadi, manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan itu, karena waktu tidak akan bisa kembali lagi. Karena setiap detik yang kita dapatkan itu akan menjadi tanggung jawab kita sendiri. Sekian cerita inspiratif yang sudah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.